Bab 256. Kekuatan mengerikan Yonar Yuan. Kekaisaran Qin, kami akan melindungimu dari kematian. Bukan Jerry Bai tetapi Stephen Lee yang berbicara. Stephen Lee memandang warrior yang dan berkata, jika kamu bisa mendapatkan juara pertama di peringkat King Yun dan mau bergabung dengan Kekaisaran Qin kami, Kekaisaran Qin kami menjamin bahwa kamu tidak akan mati, dan akan melatih kamu dengan sepenuh hati. Tentu saja, premisnya adalah kamu bisa mendapatkan juara pertama peringkat King Yun terlebih dahulu. Warrior yang tersenyum, berbalik dan pergi tanpa berbicara. Penawaran Kekaisaran Qin masih belum cukup, selama dia memenangkan peringkat King Yun pertama. Itu berarti warrior yang dapat mengalahkan calon dewa pendekar. Saat itu, dia percaya bahwa banyak kekuatan akan maju untuk melindunginya. Bahkan jika dia mau, pintu partai Yuan akan terbuka untuknya. Jika warrior yang hanya ingin bertahan hidup, bukankah sederhana? Hanya bersembunyi di pegunungan puluhan ribu, ada si kecil, siapa yang bisa mencelakainya? Tapi, tujuan warrior yang bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk menyelamatkan ibunya, dan untuk menyelamatkan ibunya, dia ditakdirkan untuk bersaing dengan Istana Bunga. Lalu apakah kekuatan-kekuatan ini akan bertarung mati-matian dengan Istana Bunga demi dia? Jawabannya adalah tidak. Intinya tetap kalimat yang sama, di dunia ini, kamu masih harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya. Melihat punggung warrior yang, Jerry Bai berkata dengan sungguh-sungguh, anak ini lumayan, tapi dia tidak menyerah untuk menyelamatkan ibunya, sayang sekali. Memang agak disayangkan, kata Stephen Lee pelan. Warrior yang ini sangat kejam. Dia sudah menang, tapi dia masih membunuh lawannya. Temperamen seperti itu benar-benar kejam. Betul, Sendolin sudah pingsan, tapi dia masih tidak mengampuninya. Dibandingkan dengan kebajikan Yonar Yuan, warrior yang benar-benar lebih sadis daripada orang-orang sekte hantu, tidak, bahkan orang-orang sekte hantu tidak sekejam dia. Lihat saja, dia akan dihabisi oleh Yonar Yuan cepat atau lambat. 1 jam kemudian, platform kompetisi baru muncul kembali di alun-alun, dan kompetisi dimulai lagi. Karena Sendolin memilih warrior yang, wajar saja Yonar Yuan bertarung dengan Narya Leng. Di atas panggung kompetisi, Yonar Yuan dengan tangan kanan di belakangnya, memandang Narya Leng di sisi yang berlawanan, dan berkata, pendekar hitam peringkat King Yun tahun ini, tidak banyak yang bisa aku hargai, dan kamu termasuk salah satunya. Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Tidak akan. Narya Leng menghargai kata-kata seperti emas. Yonar Yuan mengangguk sedikit, lalu berkata, ayo mulai. Narya Leng mengangkat tangannya dengan pelan, dan energi hitam di dalam tubuhnya melonjak dalam sekejap. Pada saat itu, rasa dingin tiba-tiba muncul di alun-alun. Beberapa pendekar hitam di dekat panggung tiba-tiba terasa dingin. Setelah menggigil, dengan cepat mundur beberapa meter jauhnya. Pada saat ini, ketika tangan Narya Leng terus berayun, energi di sekitar tubuhnya ganas seperti air mendidih pada saat ini. Lingkaran riak besar berwarna putih terus menyebar dari tubuhnya Narya Leng, bintik-bintik putih muncul sedikit-sedikit demi sedikit, itu adalah udara yang membeku. Sungguh hebat Narya Leng dari Istana Salju, ternyata berlatih pembekuan ribuan mil Istana Salju sampai tingkat ini, dia layak menjadi orang yang paling mempesona dari generasi muda Istana Salju. Suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi eksistensi yang kuat seperti gadis es. Di atas tembok kota, Kumoki King memandang Narya Leng di panggung seni bela diri dan memuji. Celestia mendengus dingin di samping, anehnya dia tidak membantah, karena Narya Leng memang sangat memesona.
Di atas panggung, Yonaryuan masih berdiri dengan bangga, membiarkan Naryaleng mendapatkan momentum. Sikap santainya ini membuat pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya kagum. Pada saat tertentu, Naryaleng tiba-tiba menamparkan tangannya ke arah kekosongan, pembekuan ribuan mil. Dengan teriakan Naryaleng, semburan energi putih murni tiba-tiba menyebar dari tangan Naryaleng. Begitu energi putih murni ini muncul, posisi kaki Naryaleng berdiri langsung memadat menjadi es serta menyebar ke semua arah secepat kilat. Kurang dari satu tarikan napas, area 10 kaki di sekitar Naryaleng telah membeku menjadi es. Tentu saja, yang lebih menakutkan adalah kepingan salju mulai berjatuhan di atas panggung kompetisi. Ketika es menyebar sampai jarak setengah kaki di depan tubuh Yonaryuan, tangan Yonaryuan yang semula diletakkan di punggungnya pun perlahan mengepal, dan kemudian dengan ringan menginjak kaki kanannya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melompat ke udara. Namun, penyebaran pembekuan itu tampaknya memiliki mata, dan itu benar-benar mengejar Yonaryuan di udara, dan kecepatannya sangat tinggi, mencapai kaki Yonaryuan dalam sekejap. Segera, kaki Yonaryuan memadat menjadi es dalam sekejap, kurang dari setengah nafas seluruh pribadi Yonaryuan benar-benar beku. Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan tiba-tiba tercengang, jadi apakah Yonaryuan kalah begitu saja? Saat pikiran ini muncul di benak semua orang, tiba-tiba ada klik lembut di panggung seni bela diri. Segera, semua orang melihat bahwa Yonaryuan yang tertutup es mulai muncul lewat retakan kecil. Setelah satu tarikan nafas, hanya terdengar suara lembut, bang, es yang menutupi Yonaryuan tiba-tiba pecah. Di udara, Yonaryuan mengangkat satu kaki, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh seperti benda berat, dan kemudian membanting kaki kanannya ke tanah platform seni bela diri yang membeku. Bang! Seluruh platform kompetisi bergetar hebat, dan kemudian, di mata keheranan semua orang, es padat yang semula menutupi seluruh platform kompetisi pecah berkeping-keping dan berubah menjadi puing-puing es yang tak terhitung jumlahnya. Dia mematahkan keterampilan hitam Naryaleng dengan satu kaki. Yonaryuan melihat tinjunya yang agak merah dan bengkak, lalu berkata, keterampilan hitam level bumi yang lumayan, jika lebih kuat, khawatirnya aku tidak akan mudah memecahkannya. Tunjukkan jurus terkuatmu, atau jika aku menyerang, kamu tidak akan memiliki kesempatan, kamu seharusnya tahu bahwa aku tidak membual. Melihat es yang hancur di seluruh lantai, Naryaleng mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, tangannya dengan ringan terjulur ke depan, dan tiba-tiba, kepingan salju yang mengambang di platform kompetisi tiba-tiba berhenti jatuh dan membeku di udara. Tangan giok Naryaleng berputar dengan lembut, dan segera, kepingan salju yang beku berputar tiba-tiba dengan cepat. Tiba-tiba, suara ledakan udara yang membuat orang kesemutan kulit kepala pun terdengar di seluruh platform kompetisi. Ini keterampilan hitam level bumi tingkat atas dari Istana Salju, Bunga Salju Pembunuh. Bunga Salju Pembunuh ini dikatakan memiliki kondisi latihan yang sangat keras. Dikatakan bahwa praktisi tidak hanya harus merupakan elemen air energi hitam dari 5 elemen energi hitam, tetapi juga membutuhkan fisik praktisi bersifat tubuh Alesta. Justru karena dua kondisi yang keras inilah jurus Bunga Salju Pembunuh tidak berhasil dikuasai oleh siapapun di Istana Salju selama berabad-abad, kecuali Supermaster yang menciptakan keterampilan hitam ini. Tak disangka, Naryaleng ini berhasil, kata Fudo Murong dengan suara berat di samping warrior yang mengangguk kecil, lalu berkata, energi yang terkandung dalam kepingan salju itu mengerikan. Pendekar hitam biasa sepertinya bahkan tidak bisa menahan satu saja.
Yulia Wen setenar Narya Leng, pasti memiliki keterampilan hitam yang luar biasa. Jika dia tidak mengaku kalah, takutnya aku benar-benar harus berjuang keras. Aku belum bertanya padamu, mengapa Yulia Wen menyerah? Fudo Murong menoleh untuk melihat warrior yang dan bertanya. Warrior yang tersenyum pahit, dan berkata, sejujurnya, aku juga sangat bingung. Fudo Murong melirik warrior yang, lalu tidak bertanya lagi, menoleh ke arah panggung kompetisi. Di panggung kompetisi, mata Yonar Yuan pertama kali tampil khusyuk, keterampilan hitam level bumi tingkat atas, bahkan dia pun harus waspada. Tentu saja, terutama karena Narya Leng telah mengembangkan keterampilan hitam ini sampai batas tertentu. Kali ini, Yonar Yuan tidak berani gegabah, energi hitam di dalam tubuhnya mengalir ke telapak tangan kanannya. Pada saat ini, tangan giok Narya Leng tiba-tiba mendorong dengan lembut ke arah Yonar Yuan, dan berteriak, pergi. Ketika kata-kata itu diucapkan, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat ke arah Yonar Yuan. Setiap kepingan salju membawa suara angin yang tajam dan menusuk, dan kemudian tak terhitung jumlahnya. Suara tajam dan menusuk yang tak terhitung jumlahnya terus terdengar di lapangan, membuat telinga para pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya tidak nyaman, dan bahkan beberapa pendekar hitam di dekat panggung pun berdarah telinganya. Semua orang ngeri, dan mundur dengan cepat. Di panggung, mata Yonar Yuan sedikit menyipit. Ketika bunga salju yang tak terhitung jumlahnya mencapai jarak 10 kaki di depannya, Yonar Yuan membalik telapak tangan kanannya ke dalam, dan detik berikutnya, mendadak ditekan keluar, telapak pembelah langit. Setelah itu, jejak telapak tangan energi besar muncul di depan Yonar Yuan. Di bawah dorongan Yonar Yuan, cetakan telapak tangan energi besar meledak melewati salju yang lebat. Dimanapun jejak telapak tangan energi lewat, ruang berfluktuasi, momentum itu seolah-olah langit akan hancur. Melihat Yonar Yuan menggunakan keterampilan hitam ini, wajah Fudo Murong langsung menjadi serius. Di pegunungan puluhan ribu, Yonar Yuan menggunakan trik ini untuk langsung membunuh puluhan monster hitam level pemenang. Bisakah bunga salju pembunuh dari Narya Leng bisa menahannya? Tidak hanya ekspresi Fudo Murong yang serius, tapi ekspresi warrior yang juga sangat serius saat ini. Dia serius, bukan hanya karena kekuatan dahsyat keterampilan hitam level bumi ini, tetapi juga karena kecepatan Yonar Yuan. Umumnya, ketika pendekar hitam menggunakan teknik level bumi, perlu untuk mendapatkan momentum, seperti yang digunakan Narya Leng untuk melakukan bunga salju pembunuh sebelumnya, itu juga mendapatkan momentum. Namun, Yonar Yuan ini melambai dengan santai, dan keterampilan hitam alam bumi langsung digunakan. Di mata semua orang yang ketakutan, cetakan telapak tangan energi yang besar dan serpihan salju yang lebat bertabrakan dengan keras satu sama lain. Dalam sekejap, suara seperti guntur yang menggelegar terdengar di alun-alun, diikuti oleh kengerian seperti tornado. Gelombang udara muncul di panggung kompetisi. Ketika gelombang udara tornado ini muncul, seluruh platform kompetisi hancur dalam sekejap, tidak runtuh, tetapi hancur. Namun belum usai, gelombang puting beliung menghancurkan panggung kompetisi, menyapu pendekar hitam di bawah panggung kompetisi, dan semua orang terkejut. Untungnya, pada saat ini, Stephen Lee tiba-tiba muncul di atas kerumunan. Menyaksikan tornado yang mengerikan dan gila, Stephen Lee menjulurkan tangan kanannya, lalu menggenggamnya dengan lembut. Segera, tornado besar tiba-tiba meledak. Bersambung.